Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 1 MMN1 jurusan Manajemen. Saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah penghantar teknologi informasi. Yang saya bahas adalah kali ini tentang tiket.com. Pertama ada pendahuluan, ada terus latar belakang. Tiket.com adalah situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan yang berbasis di Indonesia. Selanjutnya sejarah tiket.com. Tiket.com didirikan oleh Wenas Agus Setiawan, Dimas Surya Putra, Natali Ardianto, dan Mikhail Giri Undarsa pada bulan Agustus 2011. Pada awalnya, Wenas Agus Setiawan membeli domain tiket.com dan mengajak beberapa kolege untuk membuat sebuah situs web untuk melayani pemesanan tiket pesawat dan kereta api. Tiket.com merupakan salah satu rekan bisnis kereta api Indonesia di Indonesia. Tiket.com juga bekerjasama dengan berbagai maskapai di Indonesia untuk memudahkan orang untuk memesan tiket pesawat melalui internet. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah sistem bisnis dari tiket.com? Kedua, bagaimanakah permasalahan yang dihadapi oleh tiket.com? Ketiga, apa saja ancaman-ancaman yang dapat terjadi dalam kegiatan e-commerce? Keempat, bagaimanakah pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman dalam kegiatan e-commerce? Selanjutnya tujuan. 1. Untuk mengetahui sistem bisnis dari tiket.com. 2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh tiket.com. 3. Untuk mengetahui ancaman-ancaman yang dapat terjadi dalam kegiatan e-commerce. 4. Untuk mengetahui pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman dalam kegiatan e-commerce. Selanjutnya landasan teori. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya jenis e-commerce. Pertama, business to business atau B2B. Dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang kedua, business to customer atau B2C. Dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Ketiga, customer to customer, C2C. Dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Yang keempat, customer to business atau C2B. Antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen pada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahu detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Selanjutnya adalah pembahasan. Dan ini adalah contoh gambar website tiket.com. Pertama, kita akan membahas bagaimanakah sistem bisnis dari tiket.com. Tiket.com adalah situs yang memberikan layanan pemesanan tiket secara online. Tiket.com dapat diakses melalui komputer desktop dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, Firefox, Safari. Tiket.com juga dapat diakses dari smartphone dengan mendownload aplikasi di Google Play Store. Di website tersedia beberapa menu pilihan, rute, dan harga tiket. Pembelian tinggal klik untuk memilih mana saja yang sesuai keinginannya. Kemudian dilanjutkan input data dan booking. Setelah itu penumpang mendapatkan info hasil booking dan limit pembayaran. Secara otomatis pembeli diarahkan pada menu pembayaran. Setelah pembayaran terjadi, pembeli melakukan konfirmasi pembayaran dan selanjutnya tiket dikirim ke email pembeli atau ada pemberitahuan hasil pembelian melalui SMS. Kelebihan sistem ini, proses reservasi dan booking hingga e-switch tiket berjalan dalam waktu yang singkat. Kelemahannya, jika terjadi kesalahan pembeli input data, maka tidak bisa menimpakan kesalahannya ke pihak travel karena data input sendiri oleh pembeli. Kelemahan lain, tidak semua pembeli paham dan terbiasa menggunakan sistem ini. Yang kedua adalah bagaimanakah permasalahan yang dihadapi oleh tiket.com. Pertama, dalam penerbangan internasional belum mencakup seluruh wilayah dunia, hanya untuk beberapa wilayah terfavorit. Kedua, pelayanan booking hotel dari tiket.com masih versi beta sehingga masih memiliki beberapa kekurangan dan tidak memiliki list dari berbagai hotel di dunia, hanya hotel-hotel tertentu. Ketiga, tiket.com tidak menyediakan paket lengkap untuk holiday seperti menyediakan transportasi darat dan sebagainya. 4.
Dengan sistem online, masyarakat di daerah pelosok yang tidak dapat mengakses jaringan internet tidak dapat memanfaatkan situs ini. Kelima, jika sewaktu-waktu terjadi pembatalan penerbangan yang diakibatkan oleh bencana alam atau non-teknis, maka pengembalian uang konsumen atas tiket yang terlanjur dibeli tidak bisa langsung diproses. Ketiga, apa saja ancaman-ancaman yang dapat terjadi dalam kegiatan e-commerce? Pertama, pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Kedua, pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Keempat, akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Yang keempat adalah bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman dalam kegiatan e-commerce. Pertama, Authentication Service memberikan kepastian identitas penggunaan. Entity Authentication, contoh password, data origin and authentication membuktikan sah tidaknya identitas dalam bentuk pesan tertulis. 2. Access Control Service melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses-akses yang tidak berhak. 3. Confidentiality Service memberikan perlindungan terhadap informasi yang berusaha disingkap oleh orang lain yang tidak berhak. 4. Data Integrity Service perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengubah data item seandainya ini terjadi di dalam lingkungan security police. Yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan di atas, maka saya menyimpulkan pemakaian standar sistem keamanan wajib digunakan dan jangan puas hanya dengan satu verifikasi akun. Namun yang baik ialah menggunakan seperti yang standar dari sistem keamanan, yaitu penggunaan Two-Factor Authentication atau TVA. Dan jenis e-commerce yang digunakan oleh Tiket.com adalah Business to Customer atau B2C, karena jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan muncul website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ini adalah daftar pusakanya. Dan sekian dari saya, terima kasih.